Selamat datang pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistika, Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Saya, Doni Nurhamsyah, dosen Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis data komparatif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Pada pokok bahasan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis data komparatif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Berikut ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan analisis data komparatif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Dalam hal ini, saya mencontohkan untuk melakukan analisis data komparatif, yaitu uji chi-square atau uji chi-square. Uji chi-square atau chi-square ini adalah uji komparatif yang sering digunakan oleh banyak peneliti. Dalam hal ini, saya mencoba melakukan uji chi-square atau chi-square terhadap variabel perilaku memakai masker terhadap hasil rapid test, di mana perilaku memakai masker di sini terdapat beberapa kategori, dan juga di hasil rapid test juga terdapat beberapa kategori. Kemudian di dalam penelitian ini saya mendapatkan atau menginput sebanyak 50 orang data responden. Kemudian, seperti biasa, Anda harus mengetahui terkait dengan variabel view juga. Nah, di sini kita bisa melihat berapa kategorinya. Untuk perilaku memakai masker, saya menggunakan 2 kategori, yaitu rajin dan tidak rajin. Kemudian di hasil rapid test, saya menggunakan 3 kategori, yaitu non-reaktif, belum diperiksa, dan reaktif. Oleh karena itu, ini dapat kita simpulkan bahwa uji chi-square yang kita lakukan yaitu tabelnya 2 kali 3. Nah, untuk melakukan analisis komparatif atau uji chi-square ini, itu terdapat beberapa persyaratan yang harus kita lewati terlebih dahulu, yaitu diantaranya skala data yang kita gunakan yaitu kategorik, atau dia skalanya adalah nominal. Kemudian berikutnya adalah dia tidak berpasangan, atau dalam arti kita tidak melakukan pre dan post kepada responden penelitiannya. Kemudian tabel kontingensi ini atau yang kita hubungkan ini minimal 2 kali 2. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adalah 2 kali 3, di mana di perilaku memakai masker ada 2 kategori, dan di hasil rapid test ada 3 kategori. Sehingga ini dapat disimpulkan yaitu tabel 2 kali 3. Sehingga ini memenuhi syarat. Kemudian, untuk penginterpretasiannya, yang perlu kita penuhi adalah nanti nilai expected count. Nanti akan kita jelaskan pada saat output sudah keluar. Saat ini, lantas bagaimana cara kita melakukan uji chi-square atau chi-square menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS? Kita bisa memulai dengan mengklik menu bar Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tab. Masukkan variabel perilaku memakai masker ke dalam row dan juga hasil rapid test ke dalam kolom. Kemudian, pada bagian exact, kita klik, ini tidak usah dilakukan perubahan apapun. Kemudian pada bagian statistik, ini yang perlu kita checklist adalah di bagian chi-square atau chi-square. Untuk yang lainnya bisa kita biarkan saja. Kemudian kita klik continue. Pada bagian cell, kita pilih observe dan juga expected atau expect ya. Kemudian kita continue. Bagian format dan bootstrap dibiarkan saja, dan bagian display, cluster, dan juga suppress tables dibiarkan saja. Setelah kita pastikan, kita bisa klik OK. Berikut ini adalah output dari uji chi-square atau chi-square yang sudah kita lakukan. Seperti biasa, untuk menginterpretasi output SPSS, kita harus memulai dari case processing summary, di mana kita harus melihat apakah terdapat data missing,
terhadap proses penginputan data yang kita lakukan. Dalam hal ini, tidak ada data missing atau 0%, sehingga kita bisa melanjutkan penginterpretasian ke tahap berikutnya. Kemudian, pada tabel berikut ini adalah nilai expected count yang tadi sempat saya singgung di awal. Pada uji chi-square ini, syarat agar nilai P-hitungnya bisa digunakan atau bisa diinterpretasi adalah nilai expected count ini jika tabelnya 2 kali 3, ingat kita tadi 2 kali 3 ya, perilaku ada 2 kategori, kemudian hasil rapid test ada 3 kategori, sehingga 2 kali 3, maka nilai expected count ini diperbolehkan kurang dari 5, maksimal 20%. Sehingga kalau ini ada 6 kotak atau 6 tabel, 20%-nya jadi 1 sekian. Jadi 1 saja yang diperbolehkan kurang dari 5. Gitu ya. Namun, jika tabel kita itu 2 kali 2, yaitu tulisannya di sini 2 dan di sini 2, maka tidak boleh ada nilai expected count yang kurang dari 5. Semoga bisa dipahami. Dalam hal ini kita akan coba lihat expected count yang pertama 13, ini lebih dari 5, lolos. Kemudian 5,4 juga lebih dari 5, lolos. 8,6 lebih dari 5, lolos. Kemudian 11,0 juga lebih dari 5, lolos. 4,6 ini kurang dari 5, sehingga ini tidak boleh. Kemudian 7,4 dia lebih dari 5, sehingga ini lolos. Meskipun ada satu kotak yang dia kurang dari 5, namun ini masih masuk ke dalam syarat dari uji chi-square atau chi-square, yaitu jika tabelnya 2 kali 3 atau lebih, maka boleh tabel expected count ini kurang dari 5 maksimal 20%. Sehingga jika pada bagian ini sudah memenuhi syarat, kita bisa lanjut ke tabel yang berikutnya, yaitu chi-square atau chi-square testnya. Untuk melihat P-hitung atau nilai SIG, kita bisa lihat di Pearson chi-square-nya, yaitu di bagian asim SIG to side-nya. Nah, karena kita pada penelitian ini menggunakan alfa 5%, sehingga dikatakan ini terdapat perbedaan atau terdapat perbandingan jika nilai P-hitung atau Pearson chi-square-nya ini lebih kecil daripada nilai alfa atau level of signifikan, yaitu 5% atau 0,05. Dalam hal ini, nilai P-hitungnya adalah 0,002. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan atau terdapat perbandingan antara perilaku memakai masker terhadap hasil rapid test responden. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara melakukan analisis data komparatif menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Jika ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pokok bahasan ini, silakan tuliskan pada kolom komentar atau forum diskusi yang telah disediakan pada Learning Management System LIV Unpad. Sampai bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.